Dan kami dari mahasiswa Sarjana Keperawatan UPM Veteran Jakarta ya Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan kami untuk berbincang-bincang kepada Ibu untuk membahas mengenai nutrisi untuk ibu hamil. Sebelumnya, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya adalah ibu dari 2 anak dan calon yang anak yang ketiga. Kalau boleh tahu Ibu umur kehamilan Ibu? Ini kebetulan 32 minggu. Oh, 30. Iya. Untuk menuju anak ketiga ya Ibu. Iya. Nah, untuk kedatangan kita ke sini tujuannya untuk memberikan pengetahuan, edukasi dan juga diskusi kepada Ibu mengenai nutrisi untuk ibu hamil, karena kan Ibu lagi hamil. Iya. Nah, untuk waktu yang diperlukan kurang lebih 5-10 menit. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia, dan untuk menambah wawasan saya ya. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu atas kesediaannya. Nah, jadi kita ketahui dulu seberapa penting nih asupan gizi terutama kepada ibu hamil. Jadi kan asupan gizi ibu hamil ini seperti yang ada di slide PowerPoint menjadi faktor penting untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil. Nah, ataupun untuk pertumbuhan dan juga perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Nah, karena tubuh ibu ini akan mengalami banyak perubahan-perubahan maupun dari fisik dan juga dari psikologisnya, maka hormon di masa kehamilan juga akan berubah. Nah, dalam hal ini asupan gizi hamil itu nantinya akan mempengaruhi kesehatan ibu maupun kesehatan janin ibu. Nah, kalau untuk daftar kandungan gizi yang dibutuhkan itu banyak ya Bu di masa kehamilan. Nah, perlu adanya seperti protein dan juga karbohidrat. Nah, protein di sini berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel dan jaringan pada tubuh ibu. Protein di sini biasanya direkomendasikan 75-100 gram protein per hari untuk ada di dalam tubuh. Dan contoh makanan atau sumber gizi dari protein ini yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil meliputi dari daging sapi yang tanpa lemak ya Bu, lalu ada ikan, lalu daging ayam, daging domba, tahu dan juga kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang polong. Lalu untuk dari zat karbohidratnya sendiri ini merupakan sumber kalori yang penting bagi ibu hamil. Contoh makanan yang berkarbohidrat yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil itu antara lain ada kentang, sereal, pasta dan juga sayuran serta buah-buahan. Untuk selanjutnya ada juga dari kalsium ibu. Kalsium ini berguna untuk membangun kesehatan tulang dari ibu dan juga janin ibu. Contoh sumber kalsium bisa dari susu, keju, yogurt, ikan sarden atau bayam. Nah, selanjutnya itu ada asam folat. Nah, asam folat ini berperan penting dalam mengurangi risiko cacat lahir janin ibu dan juga bisa mengurangi cacat lahir seperti ada gangguan saraf, gangguan sumsum tulang belakang dan juga gangguan otak. Contohnya ini bisa dari sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah jeruk, stroberi, lemon, mangga, dan lain-lain. Yang selanjutnya juga ada zat besi. Zat besi ini bermanfaat untuk meningkatkan volume darah dan mencegah anemia, karena tak jarang ibu hamil ini sering mengalami anemia kan. Nah, contohnya ini makanannya bisa di lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti, sereal, dan juga bisa dari daging sapi. Nah, selanjutnya juga ada kandungan vitamin, mulai dari vitamin A untuk kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang. Contohnya bisa sayuran hijau, wortel, dan juga umbi-umbian. Untuk vitamin C untuk kesehatan gigi, gusi, itu contoh makanannya bisa dari jeruk, brokoli, dan juga tomat. Untuk vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah dan untuk efektivasi makanan protein, lemak, dan karbohidrat. Contohnya bisa dari sereal, biji-bijian seperti gandum dan buah pisang. Untuk vitamin B12 ini juga bisa menjaga kesehatan sistem syaraf, dan contoh makanannya bisa dari daging ikan dan susu. Untuk vitamin D juga untuk kesehatan tulang dan gigi bisa dari susu, sereal, dan juga roti. Nah, untuk selanjutnya tuh biasanya kadang ibu-ibu hamil ini kan sering mengalami morning sickness ya ibu, mual-mual di pagi hari. Jadi kalau seandainya ibu sulit untuk makan
atau sarapan bisa mulai dari makan roti gandum saat bangun tidur, terus banyak juga minum air putih, dan takutnya tuh biar nggak konstipasi juga rajin olahraga Ibu. Nah, ini contoh makanan yang harus dihindari untuk ibu hamil, bisa dari susu atau keju yang belum dipasteurisasi, makanan laut yang bermerkuri tinggi itu contohnya kayak tenggiri itu Bu, Kerang juga gitu ya? Iya, Kerang gitu. boleh Bu. Oh, terus ikan mentah atau daging mentah yang belum dimasak atau yang kurang matang. Habis itu buah sayuran yang enggak dicuci, terus jeroan, telur mentah, kafein dan juga alkohol Ibu. Nah, baik Ibu, ini adalah seputar materi yang sudah kami sampaikan. Setelah materi ini selesai, apakah dari Ibu sendiri ada yang ingin ditanyakan kepada kami? Iya, ada sih. Seperti makanan yang harus dihindari kan susu. Tuh, susu atau keju yang belum dipasteurisasi itu maksudnya apa ya? Contoh makanan atau minuman itu apa? Keju apa bagaimana ya? Biasanya kalau susu yang dikonsumsi itu kan ada khususnya tersendiri ya, susu khusus yang dikonsumsi untuk ibu hamil kan, itu yang boleh dikonsumsi oleh ibu. Seandainya nih saya nggak mau enak gitu kan, kadang ibu hamil gitu ya minum susu hamil, maunya minum susu seperti apa tuh yang manis-manis ya, Bendera, susu yang banyak krim-krimnya gitu, gimana? Mungkin seperti itu sebenarnya sih harus dihindari, tapi bukannya yang nggak boleh sama sekali. Mungkin sekali 2 kali sebulan mungkin boleh, tapi kalau bisa jangan sering-sering Ibu untuk konsumsinya. Terus ibu juga bisa lihat suatu produk itu kan biasanya ada takaran-takaran kandungan yang ada di dalam susu tersebut apa aja. Nah, biasanya ada, kalau misalkan berbahaya untuk ibu hamil, ada larangan gitu. Biasanya ada tulisan ya, tidak Iya. untuk hamil Iya, ya. jadi Berarti kalau nggak ada tulisannya di kemasan nggak apa-apa ya, walaupun tapi jangan setiap hari gitu. Iya. Ah, gitu. Siap. Apalagi tadi aku mau nanya lupa nih. Oh, teh. Kalau teh gimana buat ibu hamil? Minum teh manis gitu. Boleh nggak sih sebenarnya teh itu kan mengandung kafein kan? Untuk kafein ini mungkin contohnya tuh kayak kopi Ibu yang kafeinnya tuh tinggi. Tapi kalau teh itu kan masih kafein yang enggak sebanding sama kopi yang tinggi, jadi kayak masih di takaran yang rendah. Jadi aman untuk dikonsumsi, cuma dengan syarat tidak untuk dikonsumsi berlebihan juga ya. Mungkin batasannya 1 kali sehari gitu. Kami juga izin untuk menanyakan ya Ibu, biasanya kalau Ibu udah di usia kandungan ini, apa masalah-masalah yang Ibu hadapi? Biasanya sih kalau udah besar-besar ini ya, di atas 30 minggu susah tidur. Susah tidur, gelisah ya kalau malam ya, ke kanan salah, ke kiri salah, udah nggak enak gitu. Iya, pegel-pegel. Itu aja sih. Ya mungkin kalau misalkan untuk mengatasi susah tidur itu emang harus kayak menumbuhkan ini ya, perasaan yang bikin tenang, terus refleks diri, juga bisa berolahraga juga, karena biasanya kalau kita berolahraga itu ngebuang pikiran-pikiran negatif yang ada di diri kita, jadi tubuh kita tuh lebih kebantu untuk bisa relax gitu sih. Iya betul. Kayak saya kan kerja itu naik turun tangga ya. Sebenarnya itu bagus apa justru sebaliknya sih gitu di kondisi yang seperti ini? Untuk kehamilan ini mungkin kalau yang kehamilan yang mendekati lahiran juga mungkin disarankan untuk jangan terlalu banyak beraktivitas Ibu, karena takutnya ada komplikasi atau masalah juga. Jadi disarankan mungkin waktu-waktu mendekati lahiran sekitar 35 minggu ke atas itu lebih baik hindari Ibu Aktivitas berat yang buat ibu ngerasa aduh kayaknya udah capek banget nih kayak gini, nah itu harus dihindari. Biasanya sih kalau udah mulai berasa capek tuh agak-agak kenceng ya gitu ya, udah kenceng banget, perut nggak enak gitu, berasanya kayak gitu. Nah, langsung stop, langsung istirahat gitu. Baik Ibu, berarti sudah jelas semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian materinya, membuat saya jadi seperti ini loh makanan-makanan yang harus saya konsumsi dan yang harus dihindari dari tamu saya. Ya, baik, terima kasih juga ya Ibu kami ucapkan karena sudah meluangkan waktu dan juga mendengarkan materi yang kami sampaikan. Sama-sama. Semoga materi dari saya dan juga Kayla dapat bermanfaat dengan baik untuk kesehatan Ibu dan juga calon bayi Ibu. Nah,
sebelum kami tutup, kami di sini mempunyai brosur leaflet ya Kayla. Ini tujuannya untuk diberikan kepada ibu, untuk ibu baca. Ini adalah rangkuman-rangkuman dari materi yang telah aku dan Kayla sampaikan. Semoga bermanfaat ya ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih ibu. Sama-sama. Selamat siang.